Kak, Ya. kemarin kakaknya sempat viral juga nih di media sosial. Ternyata suaranya ada turunan ya dari ayah. Nah, gimana tanggapannya mungkin dari kalian? Ya, sebenarnya aku juga nggak tahu kalau ternyata videonya Ralia bersama dengan content creator ya, namanya Rianti kalau nggak salah, itu viral karena banyak yang mention di Instagram, bang, anak lu FYP tuh FYP apa sih maksudnya? Akhirnya aku coba cek di TikTokku, oh ternyata benar yang nonton satu hari itu hampir berapa? 30. 2 hari atau 3 hari itu sekarang udah 35 juta ya atau berapa ya? Pokoknya 30 juta lebih deh yang views gitu. Jadi terus yang cukup aneh adalah semua kontennya Ralia dan kontenku di TikTokku kok yang nonton jadi banyak banget. Jadi jutaan yang nonton. Di Ralia juga ya Ralia. Kamu dia kan sebelumnya bikin konten juga. Ternyata impactnya sangat besar banget si yang konten kemarin gitu. Karena memang mungkin karena nggak ada settingan juga kali ya, jadi benar-benar natural banget. Terus memang nggak sengaja juga ketemunya. Terus kagetnya itu juga natural banget gitu. Memang pas Ralia di konten kayak gitu tuh memang dia juga kaget ternyata itu anaknya Rian Masif ya. Mungkin Ralia sendiri nih ngelihat sampai akhirnya rame di media sosial. Ada kepikiran gak sih untuk mengikuti jejak karir sang ayah? Ada. Ya, karena aku juga dulu pengen jadi penyanyi juga. Dan sebenarnya udah ada single lagu anak-anak juga dari kecil ya. Ada. Judulnya siapa? Apa? Agar Aku Berguna sama Mama. Ya. Oh, berarti memang udah sejak dulu. Ya, memang dari kecil dia sebenarnya dari Ralia tuh masih umur 2-3 tahun tuh dia udah suka nyanyi. Terus selera musiknya juga lumayan agak beda dari anak-anak kecil pada waktu itu ya, karena itu dengerinnya tiba-tiba Oasis lah, Taylor Swift gitu. Maksudnya waktu dari dia masih kecil, dari bayi ya. Terus sekarang juga malah kemarin kita nonton konser K-pop bareng ya, New Jeans. Jadi ya aku kalau bukan Ralia yang ngajak mungkin aku nggak akan nonton. Maksudnya nggak akan sempetin nonton gitu. Tapi karena kemarin diajak Ralia, terus nonton Ralia. Nonton apa aja kemarin yang K-pop kemarin? New Jeans, Seventeen, IVE, Stray Kids, banyak banget. Enhypen ya. Enhypen juga ada. Akhirnya jadi tahu aku, oh ini Enhypen, oh ini Seventeen gitu. Aku kira Seventeen itu ada Ivan. Ivan Seventeen, nggak taunya nggak ada Ivannya waktu itu aku cari. Ini lagi lucu nih ceritanya nih. Oke, mungkin berarti kakak secara nggak langsung juga sudah mensupport Ralia ya? Ya pasti selama itu kegiatan yang positif. Terus ya karena memang bagaimanapun aku kan juga di rumah tuh nggak pernah lepas dari musik ya, dengerin Piringan Hitam, dengerin, kebetulan juga rekaman juga di rumah. Jadi pasti Ralia juga sangat familiar dengan apapun yang aku lakukan gitu. Tapi aku nggak pernah maksa ya Ralia. Nggak pernah maksa untuk, bahkan ketika dia nyanyi aja aku sengaja aku nggak mau terlalu sering nonton gitu, karena biar dia bisa lebih berekspresi aja. Karena kadang-kadang kalau ditonton orang tuanya kan suka beda tuh. Tapi ternyata sampai hari ini Ralia makin pede ya Ralia. Nyanyi di depan banyak orang. Dia nggak grogi gitu. Mungkin Ralia mungkin melihat sosok ayah seperti apa sih kan? Ayah Rian juga musisi besar di Indonesia juga, melihatnya gimana sih Ralia? Aku bangga sama papa. Terus aku pengen juga nyanyi di depan orang banyak gitu. Terus papa sering marah nggak sama Ralia? Nggak pernah sama sekali. Dari aku lahir. Ya aku emang caraku mendidik anak-anak juga nggak yang dengan marah-marah sih, karena bukan kebetulan dulu papaku juga sama, itu nggak pernah marahin aku sama sekali gitu, paling hanya ngasih tahu dan justru malah ngasih semangat gitu. Makanya kemarin apapun yang hasilnya Ralia sekolah juga, paling aku cuma pesan, Ral, bahasa Inggrisnya yang bagus ya gitu. Aku pasti ada pesan-pesan seperti itu, karena ya sangat penting ya kita bisa
bisa bahasa Inggris, terus agama juga, Ralia pelajar agama juga harus bagus ya gitu. Kan mungkin suka ngasih tips sih ke Ralia soal vokalnya atau apa gitu. Ya biasanya aku suka pas Ralia nyanyi tuh kayak powernya gitu kayak Ralia improvisasi aja, jadi kayak aku coba untuk ngasih tahu, terus kadang-kadang suka ngasih referensi. Ralia, kamu dengerin kalau kamu suka Ariana Grande berarti kamu harus suka Mariah Carey, harus suka Whitney Houston gitu. Jadi kayak aku ngasih beberapa referensi juga musik ke Ralia sih gitu. Ada rencana duet nggak Kak? Karena kan Ralia udah ramai banget nih, orang-orang udah pada Kalau tahu. off air kita pernah ya Ralia? Off air pernah ya? Di sekolah, acara sekolahmu kan? Iya, sekolah. Cuma kalau duet untuk rekaman ya bisa jadi ya Ralia, nanti mungkin bisa diwujudkan lah gitu, karena kan kebetulan aku juga ada record label sendiri, jadi kalau mau rilis lagu bisa kapan aja gitu ya Ralia. Iya. Terus ada studio juga, jadi bisa produksi kapan aja juga gitu. Ralia mungkin di sekolah suka ditanya nggak ayahnya Rian The Massive nih, mungkin suka ditanyain gitu nggak sih? Suka ditanyain, terus mereka suka tiba-tiba nyanyi lagu papa. Terus pas hari guru kemarin papa disuruh datang ya? Iya, disuruh datang juga. Jadi karena guru-gurunya minta, jadi karena sekolahnya Ralia juga, jadi akhirnya aku datang kasih surprise. Mungkin kalau dulu Ralia sadar nggak sih ayahnya seorang musisi besar gitu? Sadar, tapi masih kayak gak tahu kalau papa itu besarnya kayak besar banget gitu. Pas taunya pas kapan? Pas lagi Pas aku lagi manggung bareng papa. ikut nonton. Ya, waktu aku ikut nonton konser papa itu. Yang nonton banyak banget. Ralia suka kaget nggak sih, mungkin ayah suka dikejar-kejar fansnya, diajak foto atau seperti apa gitu? Iya, kaget, terus kayaknya capek deh, soalnya banyak banget yang minta foto sama kayak tanda tangan gitu. Berarti suka dong punya ayah sebagai musisi besar? Suka. Ada dukanya nggak sih? Mungkin punya ayah nih seorang musisi, jadi Ralia sedihnya kenapa? Pernah sedih nggak? Apa ayah sibuk mungkin? Sedih jarang karena pulang. sedih karena papa gak pulangnya malam mulu, sama Kadang-kadang suka nggak pulang lama kan? gak pulang keluar kota gitu, kerja terus. Tapi kalau Ralia juga udah nulis juga, berarti nulis lagu atau seperti apa, gimana? Udah belum? Belum sih. Dia lebih ke nyanyi sama dance ya? Dance. Sambil dance gitu. Mungkin Bang Rian Ya. nanya soal ipar yang kemarin sama Mas Angga, mungkin Oh. gimana itu? Banyak yang bertanya juga. Ya namanya jodoh kita nggak tahu ya. Dan ternyata akan menjadi, ya masih calon sih ya, tapi sebentar lagi kan nikahnya juga gitu. Jadi ya bagus sih, maksudnya jadi pasti akan ada banyak kolaborasi juga, terus apalagi kan masih sama-sama di industri musik, terus masing-masing juga punya fanbase-nya masing-masing, punya segmennya masing-masing juga, jadi kita bisa saling bertukar banyak hal lah gitu. Kalau kenalnya gimana sih tuh ipar bisa kenal sama Mas Angga? Oh, itu kan adik saya itu, adik ipar saya kan, memang dia kan banyak jadi backing vokal banyak juga, ada backing vokalnya Afgan, terus The Massive juga banyak juga karena penyanyi juga sih gitu. Jadi emang karena circle musik juga sih gitu, jadi pasti ketemunya kan itu aja kalau musik. Mungkin banyak yang bertanya juga kapan sih hari H-nya, mungkin bisa dibocorin mungkin Bang Rian kali tahu mungkin. Udah harus nanya. Tahu. Akhir Februari. Akhir Februari. Tanggalnya nanti cari sendiri. Dirahasiakan. Mungkin sebelumnya ada kabar duka juga yang iya. itu. Iya. Boleh diceritain? Jadi kan kita kemarin habis workshop album 8. Jadi untuk pertama kalinya gue bikin lagu nangis lagi. Jadi nangisnya bukan karena patah hati, tapi ya sebenarnya patah hati juga, tapi ditinggal sama seseorang yang hampir setiap hari bersama-sama kita, bahkan lebih sering ketemu sama dia daripada ketemu anakku.
karena kan kita tour kemana-mana sama dia tuh. Jadi dia adalah personal assistant The Massive yang sudah ikut kita dari 20 tahun yang lalu, dari 2004. Tapi kalau pertemanan saya sama dia itu dari SD, dari kelas 5 SD. Jadi dia tetangga. Terus akhirnya pas SMA dia ikut bantuin kita, masih band-band festival waktu itu, dan bisa dibilang mungkin ya belum tahu akan sukses atau enggak ya. Tapi ada satu hal yang bikin saya itu sangat melekat ya, itu jadi ada satu momen waktu itu dia kuliah, dia pintar sebenarnya, bahkan di SMA pun ketua OSIS gitu, di akademis dia pintar, tapi saat itu dia lebih memilih nemenin The Massive daripada kuliah. Dan dia sempat di sidang lah sama keluarganya, lu ngapain ikut band yang belum jelas juga akan sukses atau enggak gitu. Tapi hal itu yang makanya kemarin terakhir tuh kan kita manggung di luar negeri tuh, di Australia. Kan sebenarnya biasanya kalau keluar negeri tuh biasanya kuotanya kan nggak terlalu banyak ya, nggak kayak kita main di Indonesia. Nah kita udah bilang pokoknya lu ikut di Melbourne sama di Sydney, lu ikut. Terus ada momen kita gendong dia gitu, mau foto, ayo Tom, yuk gendong, lu kan jarang-jarang foto sama kita bareng-bareng. Akhirnya kita gendong tuh. Ternyata branding gue, ternyata itu mungkin satu pertanda juga gitu, bahwa ya ternyata kita gendong beneran nih. Kita kemarin gendong dia sampai ke ke tempat peristirahatan terakhir ya. Mungkin jadi sebagai bentuk mengenang juga akan dibuatkan karya itu seperti apa Bang? Ya sebenarnya itu dia tadi gue cerita bahwa setelah sekian lama gue nggak pernah bikin lagu sampai nangis gitu. Jadi habis pemakaman malamnya sekitar jam 12. Nah itu juga salah satu hal yang cukup jarang yang terjadi sama gue, karena biasanya gue tuh kalau bikin lagu pagi, nggak pernah malam. Ini pertama kalinya gue bikin lagu malam dan gue nangis. Ya temanya sih tentang ditinggal sama seseorang yang berharga dan terlalu cepat gitu, karena kan umurnya masih 37 ya, masih seumuran gitu ya, cepat banget. Dan ya mungkin gue bisa kasih tahu bahwa ya sebenarnya kalau cek di Instagram gue kemarin itu kan gue bilang minta doa untuk operasi kaki. Jadi sebenarnya itu dia operasi untuk amputasi sebenarnya, tapi ternyata tetap nggak ketolong juga, dan ya harus diikhlasin. Tapi cukup sangat nggak bisa dilupain lah apa yang sudah kita lewatin bareng-bareng selama 20 tahun ya. Jadi udah bukan sekedar personal assistant, tapi itu benar-benar udah seperti keluarga. Makanya mari kita bilang ke istrinya bahwa anaknya ada 2 orang, itu adalah anak kita. Jadi nggak usah khawatir tentang sekolahnya, tentang apa, udah ada bapak-bapaknya The Massive. Mungkin beliau itu sosok yang gimana sih Bang? Tommy ya, Fibri Tomami itu ya dia seperti ibunya anak-anak ya. Jadi dia yang rajin bangunin kita setiap di luar kota. Dia ngingetin kita semua untuk pakai baju apa, jam berapa kita berangkat, nanyain makan kita apa. Jadi dia tuh selalu yang ya ibunya anak-anak sebenarnya. Walaupun dia laki-laki, tapi dia sudah seperti kayak orang tua kita yang istilahnya ngurusin kita banget, sabar banget. Dan ya bersyukurnya kemarin ternyata saat dia meninggal dia sudah punya 2 rumah ya, hasil dari ikut sama The Massive itu. Kita ya sedih pasti karena kan ditinggal sama dia, tapi ada bangganya juga, ternyata dia membuktikan sama keluarganya bahwa dengan dia memilih The Massive dia juga bisa punya apa yang dia pengen gitu. Saat itu sakit apa sih Bang kalau boleh tahu? Jadi sebenarnya dia tuh udah lama sebenarnya sakitnya, dia diabetes ya. Terus sempat ada TBC-nya juga, tapi ya itu semangatnya dia tuh luar biasa. Terus masih terus pengen nemenin kita terus sampai walau dia lagi sakit gitu. Dan kita selalu memberikan kesempatan dia, karena apa? Kita pengen justru dengan dia ikut kita tuh kayak happy kan. Karena itu kan yang harus secara psikologi kan
dia harus happy gitu ya. Kita berharap kan sakitnya bisa sembuh kan. Dia ternyata memang sudah jalannya harus pergi. Oke, ada Gitu. lagi. Oke, terima kasih Bang Rian. Terima kasih. Iya, Terima Kak. kasih. Terima Sukses kasih. terus. Ya. Kakak, aku boleh nggak satu lagi mau fox. Bentar.